Episode ketiga masih di Bandungan, Kamas Bayu Telur semuanya. Kembali lagi ya di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Setiap Kamis jam 12 siang kita ngublek-ngublek lagi hotel-hotel seru yang bisa jadi rekomendasi kalau misalkan Kamas Bayu Telur semuanya lagi ada di Bandungan. Patokannya dari alun-alun Bandungan ini lurus aja ke arah kanan ya berarti ya. Ini kita langsung ketemu sekitar 5-10 menit sampai di Hotel Grand Panorama Bandungan Semarang. Ini aku dapat di harga Rp198.000. Ini masih tergolong mahal ya, karena beberapa hari yang lalu aku tuh sempat ngecek lagi harganya Rp130.000. Masa ini kamar yang aku tempati ya. Ini sumpah salah satu hotel yang beneran aku rekomendasikan, terutama kalau misalkan Kamas Bayu Telur semuanya punya toddler, punya anak kecil gitu. Ini cocok banget ke sini, ke Bandungan ya. Wajib ke Grand Panorama karena di sini nanti ada waterboomnya. Jadi ini kayak anak-anak tuh bakalan seneng banget ya. Tapi ini suasana depan hotelnya ini beneran kayak outdoor gitu untuk kawasan receptionnya. Kemudian ketika check-in kita cuman di copy ID tanpa deposit karena ini aku pemesanan via Traveloka ya, jadi udah langsung dikembalikan kartu identitasnya begitu. Dan lumayan luas untuk parkir mobil, parkir motor. Ini kendaraannya lumayan luas ya, karena ini bahkan bisa parkir di depan kamar untuk beberapa tipe yang ada di hotel ini, karena kamarnya banyak banget dan luas nih. Untuk reception juga disediakan cemilan, jadi kalau misalkan kurang cemilan gitu bisa ke reception aja, atau bapak-bapak mau beli rokok itu juga bisa. Ini untuk kawasan basement parkir itu tepat di bawah reception. Parkir motornya juga lumayan luas, tapi untuk parkir mobil ini nggak ada kanopinya ya, jadi termasuk kalau misalkan datang ke musim hujan ya siap-siap aja pagi-pagi selalu ngelap kendaraan ya. Ini ada di lantai 1 ya, dekat dengan parkiran itu ada tempat untuk children playgroundnya juga. Dan kita naik satu lantai ketemu dengan restonya. Ini salah satu resto dengan view terbaik di Bandungan ya, jadi kita bisa memandang, kalau misalkan nggak ada awan itu bisa kelihatan banget Gunung Ungaran, kemudian kawasan Semarang bawah itu juga bisa kelihatan tuh Kamas Bayu Telur semuanya. Keren sih ini restonya, cuman sayang ketika aku datang ke sini itu tidak beroperasi, hanya beroperasi ketika sarapan aja. Padahal ini salah satu keunggulan ya, karena view-nya cakep. Andaikan di sini makan kuah-kuah gitu kan kayaknya asik banget ya. Kawasan restonya juga luas banget. Kebetulan ini aku dapat Rp198.000 itu udah termasuk dengan sarapan. Nah, ini bisa dilihat ya, stolnya kayak gitu, berarti minimalis. Karena ternyata ini sarapan di sini per packnya tuh kalau nggak salah cuman 25 atau 30.000 gitu. Jadi bisa dibilang ya, mungkin ini sarapannya agak minimalis mungkin. Tapi ini oke. Salah satu tempat resto yang paling fancy sih sejauh aku nginep di Bandungan, karena view-nya keren banget. Kita bisa kayak breakfast with the view tuh. Tapi sayang nih, ini makan pagi itu di jam 7 pagi, dan ketika aku datang ke sini tuh aku check out sekitar jam 6 pagi, jadi nggak sempet sarapan. Padahal udah include sarapan di harga 198.000-an. Lumayan agak mahal sih karena kamarnya itu nggak pakai AC. Nanti kita akan shoot. Nah, ini yang tadi aku sempat bilang ya, hotelnya itu bisa parkir depan kamar untuk beberapa tipe. Ini salah satunya di sini ya. Kalau misalkan ini aku nggak tahu ya ini tipe apa, tapi kalau nggak salah sih yang tipe deluxe. Ini yang tadi aku sempat bilang, kenapa kalau misalkan kita punya anak kecil wajib banget ketika ke Bandungan tuh nginepnya ke Grand Panorama, karena ada ini mini waterboom yang ada di Bandungan. Bahkan ini juga jadi objek wisata juga. Jadi nggak cuman kita tamu nginep doang yang bisa kesini, tapi publik pun juga bisa dengan ngebayar sekitar 15.000 ketika weekend dan juga 10.000 ketika weekdays. Lumayan luas ini waterboomnya, dan aku boleh bilang ini salah satu yang representatif banget kalau misalkan bawa anak-anak. Ini ketika belum dinyalakan sama petugasnya ya, ketika aku datang tuh masih sepi gitu, belum banyak yang check-in. Ini children playground sekaligus ini yang buat basah-basahan ya. Ini juga ada perosotan juga untuk anak-anak, kedalamannya cuma sekitar 25 cm. Tapi kalau yang ini itu untuk yang dewasa, kedalamannya cuma 100 cm aja. Jadi lumayan cetek sih kalau misalkan bawa anak mau berenang di area dewasa pun juga sebenarnya bisa, asalkan didampingi oleh orang tuanya. Ini tempat duduk-duduknya pun juga banyak ya. Jadi kalau misalkan, karena yang tadi aku bilang ini tamu publik
tanpa nginep ini bisa ke sini, jadi tampaknya akan berdesak-desakan karena minim sih tempat duduknya. Ini begitu dinyalakan keren ya, udah kebayang kan kayak gimana anak-anak bakalan seneng. Basah-basahan di sini kayak air mancur mini ya, ini ya, shower mini. Yang lumayan oke, apalagi Bandungan yang aku kemarin juga sempat bilang tidak sedingin yang dibayangkan gitu. Jadi kayaknya seger banget. Bahkan sampai maghrib pun di sini juga oke, karena aku tidak merasakan dingin sama sekali bahkan selama nginep di Bandungan sendiri. 3 hotel dengan vibe yang sama, atau mungkin karena aku datang di musim kemarau kali ya, jadi gerahnya sama. Ini begitu udah dinyalakan semua ya, jadi kita langsung lihat begitu menyenangkan sekali goleran di sini with the view-nya sih tetap ya ada pepohonan hijau-hijau. Nah itu salah satu yang direkomendasikan. Juga ada villa yang bentuknya unik banget yang juga ada di Grand Panorama. Tipenya tipe villa ya kalau mau cari yang di atas itu tadi. View-nya keren. Seperti ini kawasan waterboom dan juga kolam renangnya. Ini beneran aku ngerasa kayak beruntung banget gitu ya, ke Semarang, ke Bandungan, harga cuma 198.000, bawa anak-anak bakal bisa dimanjakan begitu. Meskipun ini persiapan ya untuk bapak-bapak mungkin yang anaknya kecil ya, dimasukin ke sini siap-siap encok ya karena ngebungkuk mulu nih. Karena nih apalagi kena guyuran ini tuh beneran refreshing banget di tengah Bandungan yang juga lagi gerah. Jadi sekali lagi aku rekomendasikan, sekali lagi Kamas Bayu dulu semuanya, kalau misalkan ke Bandungan, hotel yang juga salah satu wajib untuk dipertimbangkan untuk nginep adalah Grand Panorama Hotel Bandungan Semarang. Ini sekali lagi aku dapat di harga cuman 198 ribuan di Traveloka. Dan ini termasuk mahal ya, karena kemarin aku sempat ngecek, sempat nyentuh 130 ribu soalnya. Ini tipe kamar yang aku inepin adalah tipe standar. Harganya tadi ya 198, aku dapat di nomor 115. Ini kayak berasa kita nginep di kamar sendiri sih, karena jujur ini kamar nggak pakai AC satu. Kemudian di sini boleh merokok di dalam kamar, tapi meskipun kamarnya smoking room ya, aku tidak ngerasa bau rokok sama sekali karena ada ventilasi mungkin yang ada di atas dan membuat apa ya, kayak bau rokok pun bisa cepat hilang begitu. Jendelanya juga bisa dibuka meskipun ini depan tuh kayak komplek rumah warga. Jadi ya kurang, secara privacy sih agak kurang ya, tapi ini untuk nginep aja, untuk transit sih worth it sebenarnya. Kasurnya juga empuk, bednya juga wangi, selimutnya wangi, sarung bantal juga wangi. Ini overall sih kamar juga bersih. Aku agak takjub sih, kukira yang kayak hotel kelas melati gitu, tapi ini ternyata beda. Beneran oke, talk chair banget untuk Grand Panorama Bandungan. Dapat air minum juga tadi dikasih 2, cuman ini minim colokan ya, karena di kanan kiri itu tidak ada colokan. Colokan tuh hanya ada di depan aja nih Kamas Bayu Dulur semuanya. Jadi mungkin kalau bawa HP, bawa laptop agak kesusahan. Bawa terminal sendiri lah minimal. Nih kayak gini. Ini jangan netting dulu ya, meskipun cuman pakai kipas angin. Entah kenapa ketika malam pun aku tetap ngerasa dingin, karena mungkin bukaan ventilasinya lumayan gede. Jadi angin yang masuk itu pun juga dingin, kalau malam itu bisa cepat masuk. Yang bikin aku kaget ini menu-menunya, beneran kayak menu-menu kaki lima Kamas Bayu Dulur semuanya. Jadi aman kalau misalkan kita mau room service. Ini juga lumayan terjangkau untuk Grand Panorama Hotel Semarang. Untuk kawasan kompartemen dan juga storage ini juga banyak banget. Nih tuh ada hanger. Kemudian lemarinya ini nggak ada bisa buat ngegantung ya, cuman ada gantungan hanger di situ. Kemudian ini tempat untuk ngegantung handuk Kamas Bayu Dulur semuanya. Lumayan representatif juga ya. Jadi secara look untuk tampilan kamarnya sini nggak terlalu yang fancy banget, tapi bersih. Kemudian ini worth it sekali, kasurnya juga empuk, tidak melengkung ke bawah, khas hotel melati ya. Ini beneran kayak hotel bintang sih sebenarnya. Cuman ini untuk kamar tipe paling standar, nggak pakai AC, juga tidak perlu ragu karena tetap berasa dingin ketika malam. Buktinya selimut kepake dan tidak berkeringat sama sekali malah. Karena anginnya tuh yang masuk lewat ventilasi yang gede itu lumayan dingin juga ya di tengah malam atau bahkan dini hari. Tetap nyari gagapi selimut lah kalau orang Jawa bilang. Seperti ini tampilan kamarnya, beneran luas sih. Meskipun untuk TV channelnya lokal aja,
Dan anak-anak ini pun juga tetap bisa lari-larian di dalam kamar karena lumayan luas. Begitu. Kita geser lagi sekarang ya ke area kamar mandinya. Ini juga yang aku kaget adalah habis ini kita akan cek ya. Kita masuk. Ini nggak bisa ditutup dari luar kamar dulur semuanya. Jadi kamar mandi itu hanya bisa ditutup dari dalam doang. Ini kaget aku karena showernya tuh beneran panas. Bahkan tidak ada air dingin aku ngerasanya, karena airnya tuh paling suam-suam kuku itu yang paling dingin. Jadi ini keren banget sih, salah satu yang membuat Grand Panorama menurutku sangat worth it. Kemudian ini juga nggak mungkin becek-becekan juga ya, karena lantainya tuh agak turun ke kawasan pembuangan. Jadi ini kayak di sini nggak becek. Cuman sayang di kamar mandi Grand Panorama ini tidak ada wastafel. Jadi kalau mau sikat gigi, kemudian mau cuci muka, ini agak PR ya, harus pakai ember segala macamnya. Tapi ya it's okay. Harga 198.000 dengan fasilitas juara. Anak-anak juga udah bahagia banget bisa main waterboom. Sepertinya sih oke. Wajib dipertimbangkan lah kalau pokoknya kalau Kamar Bayu Tudor semuanya mau ke Bandungan. Ini juga ada X house-nya, jadi nggak mungkin bau keluar gitu ya, meskipun tidak bisa ditutup dari luar untuk kamar mandinya. Dan yang bikin aku kaget nih, ternyata amenities-nya itu ditaruh di semacam kayak plastik gitu. Kamar Bayu Tudor semuanya isinya handuk 2, ada sampo sachet, ada sikat gigi, dan juga ada sabun batangnya juga nih. Jadi higienis Kamar Bayu Tudor semuanya. Segitu dulu ya episode ketiga kita di Bandungan. Kita masih ada satu episode lagi di Bandungan. Sampai ketemu Kamis depan jam 12 siang ya, di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo.